Bayangkan seorang pria dari Eropa yang berani menembus batas dunia yang tertutup. Namanya adalah Christiaan Snoek Hurgronje. Ia lahir pada tahun 1857 di Belanda, dalam keluarga religius yang membentuk cara berpikirnya sejak kecil. Namun berbeda dari kebanyakan orang di zamannya, Snoek tidak hanya tertarik pada dunia barat. Ia justru terpikat oleh dunia Islam, sesuatu yang saat itu masih dianggap asing dan penuh misteri di Eropa. Sejak muda, ia menunjukkan kecerdasan luar biasa dalam bahasa. Ia mempelajari bahasa Arab dan mendalami ajaran Islam di Universitas Leiden. Tapi bagi Snoek, membaca buku saja tidak cukup. Ia ingin memahami langsung kehidupan umat Muslim, dari dalam, bukan sekadar dari teori. Pada tahun 1884, ia melakukan langkah berani. Ia pergi ke Mekah, kota suci yang saat itu hampir mustahil dimasuki oleh orang non-Muslim. Dengan identitas yang disamarkan, ia hidup di tengah masyarakat Muslim. Ia belajar, mengamati, dan mencatat setiap detail kehidupan sosial dan keagamaan. Pengalaman ini memberinya pemahaman mendalam tentang Islam sebagai kekuatan sosial, bukan hanya keyakinan pribadi. Sekembalinya ke Belanda, pengetahuan ini justru membawanya ke arah yang berbeda. Ia direkrut oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda yang sedang menghadapi perlawanan sengit di Aceh dalam Perang Aceh. Aceh saat itu dikenal sebagai wilayah yang sulit ditaklukkan, dengan perlawanan yang kuat dan berakar pada agama. Snoek dikirim ke Aceh, bukan sebagai tentara, tetapi sebagai pengamat. Ia kembali menggunakan pendekatan yang sama, menyatu dengan masyarakat. Ia mempelajari adat, memahami peran ulama, dan melihat bagaimana struktur sosial bekerja. Ia bahkan menjalin hubungan dekat dengan masyarakat setempat demi mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Dari situ, ia menyusun strategi yang kemudian menjadi kunci bagi Belanda. Ia menyadari bahwa kekuatan perlawanan Aceh terletak pada persatuan antara ulama dan pemimpin adat. Maka ia menyarankan agar kedua kekuatan ini dipisahkan. Strategi ini perlahan melemahkan perlawanan dan memberi keuntungan bagi pihak kolonial. Namun disinilah sosok Snoek menjadi sangat kontroversial. Ia adalah seorang ilmuwan yang memahami budaya dengan sangat dalam, tetapi ilmunya digunakan untuk kepentingan penjajahan. Ia berada di antara dua dunia, pengetahuan dan kekuasaan. Setelah masa tugasnya, Snoek kembali ke Belanda dan menjadi profesor di Universitas Leiden. Ia menulis banyak karya tentang Islam dan pengalamannya di Timur. Hingga akhir hayatnya pada tahun 1936, ia tetap dikenal sebagai salah satu orientalis paling berpengaruh. Namun warisannya tidak pernah sederhana. Bagi sebagian orang, ia adalah jembatan antara dua peradaban. Bagi yang lain, ia adalah simbol bagaimana ilmu bisa digunakan untuk mengendalikan. Kisahnya mengingatkan kita bahwa pengetahuan tidak selalu netral. Terkadang, ia bisa menjadi alat yang menentukan arah sejarah.